Jadi gini, saya lihat itu di channel-channel YouTube lain lah, nggak usah disebutkan. Itu banyak sekali yang menanyakan di komen-komenan, Mas, cara pemasteran ini gimana? Ini kalau usia segini gimana? Sebenarnya itu cendet itu dari mulai dia makan sendiri atau nangkring sendiri itu wajib untuk kita kasih lagu pemasteran, khususnya lagu pemasteran. Nah, gimana caranya untuk kita memasterkan burung cendet? Satu, kalau saya simple aja. Saya dari tahun 2014 itu saya awam, benar-benar awam dengan dunia cendet, khususnya dengan dunia cendet itu saya awam. Nah, saya belajar dari Jakarta menuju ke Surabaya, dari Surabaya ke Madura, Madura ke Mojokerto. Itu saya belajar dengan, ya mungkin di Facebook bisa dilihat lah, di grup-grup Facebook itu. Terutama saya ke Madura, saya pertanyakan itu dengan orang yang bernama Mas Ainul Markun, tepatnya di Bangkalan 10. Nah, setelah itu saya pertanyakan, saya berbincang-bincang dengan dia, Mas gimana sih cara pemasteran itu yang benar gimana sih? Oh gini, Fen, saya seling waktu saya dikasih tahu sama dia. Oke, dari tanggapan satu orang ini saya saring dan saya lanjut ke Mojokerto. Saya pertanyakan lagi dengan itu yang bernama, kalau nggak salah, Cak BJ. Cak BJ itu pada tahun 2018. Tahun 2018 saya berbincang-bincang dengan beliau. Akhirnya saya serap ilmunya dan sama persis apa yang dibicarakan dengan teman saya yang ada di Bangkalan Madura itu. Nah, sepulangnya dari Mojokerto, saya pulang ke Surabaya. Saya di Surabaya itu mempunyai, tepatnya di Sidoarjo lah, mempunyai teman, yaitu dengan tim liar SF. Tuh, saya berkenalan dengan salah satu orang itu yang bernama Arif Comot. Dialah salah satu orang yang bisa dikatakan dia yang membimbing saya untuk mengenal apa sih permasalahan cendet, dan gimana sih caranya mengatasi cendet, kurang birahi lah, kurang apalah, kurang EF lah, cendetnya nakal lah, salto lah, apa segala macem lah. Nah, disitulah saya nekat dari Jakarta ke 3 pulau. Itu saya benar-benar ingin mendalami di dunia cendet, khususnya di dunia cendet. Jadi gini, pokok pada dasar intinya saja kita langsung bahas ya. Cendet itu sebenarnya kalau untuk pemula mungkin bisa dikatakan membingungkan. Cuman kalau yang udah paham, yang udah paham itu gampang untuk dimengerti gitu sahabat. Jadi gini, saya dari mencetak cendet khususnya di akhir tahun 2019 itu saya mencetak kalau nggak salah 18 ekor. 18 ekor itu saya cetak, dan itu saya dapatkan anakan asli dari Madura yang tadi saya sebut namanya Mas Ainul Markun. Nah, saya dikirim oleh beliau sebuah anakan cendet. Nah, beliau pun bilang, Mas, tolong kalau emang sampean ingin bisa mencetak burung cendet sendiri, ikuti omongan saya.
yang saya berikan ke waktu itu. Oke mas, saya terima wejangan dari sampean dan akhirnya saya lakuin. Nah, intinya aja ya, langsung ya, biar nggak ada yang penasaran nih gimana sih cendet ini loh. Satu, kita pilih bahannya dulu yang terutama ya, yang pastinya bahannya dulu dong. Nah, yang kedua, kita lihat postur tubuhnya dan kita lihat katurangganya. Kalau memang kita udah pintar bisa melihat katurangga dan postur tubuhnya, itu pasti kita akan bisa dengan secara gampang memasuki materi-materi untuk kita berikan ke cendet yang kita inginkan suatu saat nanti. Misalkan kita mengisi lagu, untuk mengisi lagu kuntilanak yang lagi tren-trennya lah, materi-materi unik yang lagi tren-trennya sekarang lah, ya kan? Kuntilanak, Armageddon, gereja tarung, tengkek buto, kat-kat, dan yang lain-lain lah, cungko, ya kan? Itu sebenarnya gampang. Kalau saya untuk memasarkan lagu dari anakan, terus terang saya mau memasterkan cendet itu dari anakan, itu butuh, saya nggak neko-neko, cuma butuh handphone. Inilah salah satu handphone, cuman saya tidak mau pakai handphone Android ini karena kalau kenapa saya bawa dua handphone ini, kalau untuk di handphone Android ini itu suara yang ngebass, ada bassnya, beda lagi, lain cerita dengan handphone jadul. Kalau handphone jadul itu dia tidak elektronya itu, equalizernya itu tidak memiliki suara bass. Nah, disitulah anakan bisa membedakan mana suara burung yang hampir mirip yang direkam oleh handphone, mana suara burung yang direkam oleh handphone Android itu yang mempunyai bass. Kategorinya segini aja lah. Nih, Android, siapa sih yang nggak kenal Android? Android itu kan udah canggih lah. Sedangkan handphone jadul ini dia tidak mempunyai volume equalizer bass. Itu saya kembalikan lagi, handphone jadul tidak mempunyai equalizer volume bass. Nah, jadi saya lebih suka memaster cendet dengan handphone jadul, kan? Terhubung saya ingin melanjutkan tutorial untuk memasteran anakan cendet, ya yang pasti pada penasaran ya gimana caranya ya. Nih, langsung saja, nggak usah berbelit-belit lah, nanti kopinya keburu habis itu di belakang sama teman-teman. Nih, ini satu, kita cari daftar lagunya. Ini saya sudah bertahun-tahun memakai masteran ini. Sebentar ya. Ditunggu saja. Oke. Nah, ini bisa dengar itu awalan lagu suara elang. Dilanjut dengan gereja elang. Coba Anda perhatikan. Nah, elang, kembali lagi dengan elang. Nah,
Gereja Tarung, Kuntilanak, Walangkrek, Gereja Budi. Nah, bisa didengar kan? Gereja Budi, Cilirin, Lovebird, nah itu contoh saja ya, ini contoh saja. Sebenarnya itu burung cendet itu tidak usah dimasterkan 1 hari 1 minggu, satu hari satu sorry 1 lagu 1 minggu, 1 lagu 3 hari, itu nggak perlu itu. Cuman perlu ditegaskan lagi, anakan cendet itu langsung saja putar semua lagu. Itu minimal dan maksimalnya minimal 6 lagu, maksimalnya 8 lagu. Nah, untuk materi utamanya kita kasih jeda Gereja Tarung, Cililin, sambung Kuntilanak, sambung Tengkek Buto, sambung lagi Cungko. Dah, ini kalau untuk anakan umur 5 bulan sudah cukup lah. Nah, di saat nanti dia udah mulai mabung pertama, lepas trotol lah, kalau kita bilang lepas trotol, itu kita pertambahan lagu cukup 2 lagu saja. Nah, untuk pemasteran, kalau Anda ingin kalau Anda ini ingin cendet Anda itu mempunyai lagu yang tembakan dasar-dasar, tertas, itu cukup Kuntilanak, gereja, misalkan gitulah. Dari materi pertama itu kita bikin 3 kali ulang, materi kedua dan selanjutnya sampai ke-5 itu nggak usah, karena kita membutuhkan tembakan hanya 1. Dan nanti apabila dia udah ngunci lagu nih, ngunci lagu Kuntilanak kan tadi yang seperti saya bilang kan, udah ngunci lagu Kuntilanak, nah itu boleh yang lagu kedua itu kita teruskan seperti awalan, kasih 3 lagu berturut-turut, berulang-ulang, tetapi dengan cara dicampur terus dengan 5 materi. Burung cendet itu akan memilih lagu sendiri. Ya, itu terserah teman-teman kicau langit lah, yang saya sudah alamin ya, seperti itu. Nanti kita lihat proses tahap pemasteran dari trotol sampai burung saya yang udah mempunyai suara kuntilanak, kat, gabus kaca, gereja Budi, gereja Star, dan tembakannya itu sangat dahsyat. Dan itu pernah ditawar dengan orang Bandung, ya nggak boleh saya sebutkan lah itu siapa namanya. Dan sekarang itu burung ada di Sidoarjo, khususnya ada di Sidoarjo, dipegang dengan Mas Valentino Iskandar. Nah, mau dilanjutkan nih? Kita lanjut ya ke video selanjutnya. Kita lihat video yang dari saya pemasteran dari nol sampai benar-benar matang membuahkan lagu
hasil yang dahsyat, benar-benar dahsyat. Itu ilmu yang diberikan oleh, kalau saya bilang, guru saya selama main cendet dari tahun 2014. Itu saya masih ya, kalau dibilang sampai sekarang sih saya masih awam, masih pemula lah. Cuman kan nggak ada salahnya kita untuk berbagi ilmu, supaya pemula-pemula atau pemain-pemain cendet yang lain, ayolah kita, apa yang kita punya kita berbagi. Nggak ada salahnya kita berbagi, supaya kita satu tujuannya los pre-rewel, nek wedi ojo wani-wani, nek wani ojo wedi, kabeh ngangalan rezeki. Oke, kita lanjut ke video burung yang mempunyai tembak-tembakan dahsyat. Jangan lupa like and comment, subscribe, nyalakan dan pencet tombol merah agar meleduk. Insya Allah kalau channel saya ini bangkit, saya akan terus kupas tuntas masalah cendet ataupun pengalaman saya yang dulu-dulu lah untuk mengenai cendet ini. Oke.